Dunia hiburan tanah air kembali diguncang oleh polemik panas yang melibatkan penyanyi Denada dan pengacara senior Muara Karta. Perseteruan ini bermula dari sebuah isu sensitif yang menyebutkan bahwa Denada diduga memiliki 3 orang anak, sebuah pernyataan yang langsung memantik api kemarahan sang penyanyi. Tak tinggal diam, Denada dengan tegas membantah isu tersebut dan melayangkan ancaman serius untuk menyeret penyebar fitnah ke jalur hukum. Namun Muara Karta secara eksplisit membantah bahwa dirinya adalah sumber utama atau otak di balik isu tersebut. Muara Karta berdalih bahwa ia hanyalah pihak yang menanggapi apa yang sudah beredar luas di jagat maya. Ketegangan mencapai puncaknya saat Muara Karta mulai menyeret nama 3 orang kreator konten, termasuk nama pesohor Tessa Mariska, ke dalam pusaran konflik ini. Ia mengisyaratkan bahwa informasi tersebut justru bersumber dari narasi-narasi yang dibangun oleh para konten kreator tersebut, bukan hasil rekayasanya pribadi. Kini, publik dihadapkan pada aksi saling lempar tanggung jawab hukum. Di satu sisi, Denada bersiap dengan tim hukumnya untuk membidik sang penyebar fitnah, sementara di sisi lain, Muara Karta memasang badan dengan menunjuk pihak lain sebagai pemicu awal polemik. Berikut adalah 5 reaksi menohok Muara Karta dalam menghadapi ancaman hukum Denada. Menghadapi ancaman hukum yang dilayangkan Denada terkait tudingan kepemilikan 3 anak, Muara Karta kini muncul dengan strategi pembelaan baru. Ia secara tegas membantah disebut sebagai pencetus isu dan berdalih bahwa pernyataannya hanyalah bentuk kutipan dari narasi yang sudah viral di platform TikTok. Ia mengklaim tidak ada niat untuk memfitnah, melainkan hanya menyuarakan apa yang sudah menjadi buah bibir netizen. Kalaupun ya saya cerita anak ketiga itu, ini sebelumnya di TikTok udah rame nih ya. Iya, betul Pak. Denada punya anak 3, saya kutip dari TikToknya Tessa Mariska. Ya kan, jelas nih. Ini kan udah beredar, udah di medsos seminggu yang lalu. Terus Denada melahirkan usia muda, itu dari TikToknya Mona Lestari. Nah terus satu lagi ada Denada suka mabuk, ya. Ini dari TikToknya Dede Aksa. Pasti kita pengen ekspresi, Mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Jadi saya ketika ditanya sama wartawan, anaknya berapa, saya nggak tahu. Jadi wartawan itulah ya yang menyatakan bahwa anaknya 3. Yang saya tahu cuma Reza kok, yang lain nggak tahu. Ketika dibilang ada 3 ya diteruskan sama media, bukan saya. Namun, langkah cuci tangan ini tidak berjalan mulus seperti yang dibayangkan. Alih-alih meredam suasana, pembelaan tersebut justru memicu serangan balik yang lebih keras dari para netizen. Warganet yang dikenal memiliki ingatan tajam, serentak mengeluarkan senjata pamungkas, jejak digital. Mereka mengingatkan kembali momen-momen saat Muara Karta secara eksplisit melontarkan pernyataan mengenai jumlah anak Denada di hadapan media, jauh sebelum alasan hanya mengutip ini muncul ke permukaan. Lantas seperti apa pernyataan Muara Karta sebelumnya? Nah, menyangkut anak yang tidak diakui itu yang namanya Reza, saya juga kaget. Ya, karena ini kalau nggak salah saya tahu ada 3. Jadi Reza punya anak, bapaknya saya nggak tahu. Terus adiknya Reza juga ada, terus adiknya pun ada. Jadi 3 bersaudara mereka. Nah, seperti apa? Tahu-tahu jadi polemik. Kesabaran Denada tampaknya telah habis setelah namanya terus dikaitkan dengan isu sensitif mengenai kepemilikan 3 orang anak. Seperti diketahui, Denada menyatakan siap menempuh jalur hukum demi membela kehormatannya dan memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang dianggap telah melampaui batas. Ya, pada intinya sikap kita sementara ya sesuai yang dituliskan itu, yang diunggah itu. Untuk waktunya kapan, langkah hukumnya itu nanti ada waktunya. Namun, ancaman laporan polisi tersebut rupanya tidak membuat nyali Muara Karta menciut.
sang pengacara justru tampil dengan sikap tenang dan penuh percaya diri. Ia memberikan pembelaan yang kontroversial dengan mengklaim bahwa segala pernyataan yang ia lontarkan ke publik bukanlah sebuah pelanggaran hukum. Ya itu silahkan aja, tapi yang jelas sumbernya itu bukan dari saya. Karena saya tahunya cuma ada Reza yang ketika di medsos beredar bahwa Reza menggugat ibunya di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan tuntutan 7 miliar karena 24 tahun ditelantarkan. Nah, media nyambung dengan itu cerita tadi. Saya nggak tahu kok, yang saya tahu itu cuman Reza dalam cerita gugatan, itu aja. Jadi kalau memang toh ini mau dipermasalahkan, silakan aja. Saya nggak ngutip, saya hanya mengutip dari narasumber, bukan dari diri saya ngarang-ngarang. Saya nggak kenal cucunya siapa. Ya, yang saya tahu dia ada kecil, Riko tempoh hari masih kecil, dan saya dekat sama bapaknya dan ibunya. Ya itu silakan aja. Saya kan seorang pengacara, saya udah tahu koridor hukumnya seperti apa, ya itu silakan, itu kan haknya ya. Kalau harus memang diklarifikasi, saya juga nggak ada masalah. Muarakarta rupanya ogah menjadi sasaran empuk. Alih-alih melunak atau meminta maaf, sang pengacara justru melakukan langkah defensif dengan menunjuk pihak-pihak lainnya ia klaim sebagai sumber awal kegaduhan. Dalam pernyataan terbarunya, Muarakarta secara eksplisit menolak bertanggung jawab penuh atas beredarnya isu tersebut. Ia berdalih bahwa dirinya hanyalah korban arus informasi dan secara mengejutkan menyarankan Denada untuk mengejar pihak lain yang dianggapnya sebagai provokator sebenarnya. Tak main-main, ia menyeret nama 3 akun TikTok populer, termasuk nama pesohor Tessa Mariska, untuk masuk dalam bidikan hukum Denada. Coba kalian kejar, media kejar 3 TikTok ini, pasti mereka ngebuka. Saya kutip dari TikTok itu. Media tanya, ya itu yang dikutip yang saya baca. Biarlah itu nanti yang punya TikTok itu diusut. Bisa dong, silakan kalian kejarlah. Dari situ kalian bisa dapat sumber beritanya. Sebenarnya dari mana mereka. Dan itu kalau nggak salah satunya kan kenal juga sama sebaya dia dengan Denada kan di dunia artis kan. Si siapa tuh namanya? Si Tessa Mariska. Tessa Mariska. Menyadari bahwa polemik ini telah menyentuh ranah personal dan reputasi sang penyanyi, Muarakarta mencoba mengklarifikasi posisi batinnya di balik pernyataan-pernyataan kontroversial yang sempat ia lontarkan. Secara terbuka, Muarakarta menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat untuk menjatuhkan nama besar Denada. Baginya, apa yang tersampaikan ke publik bukanlah sebuah serangan pribadi yang dirancang untuk menghancurkan karir atau martabat sang artis. Ia berdalih bahwa segala ucapannya hanyalah bentuk respon spontan terhadap isu yang sudah terlanjur liar di media sosial, tanpa ada motif kebencian sedikit pun. Tidak ada niat sama sekali Pak untuk mencemarkan nama baik. Tidak ada, karena biar bagaimanapun saya kenal orang tuanya, nggak mungkin anaknya ini saya buat jadi tercemar, ya. Bahkan Denada ini bermarga, ya, dia bermarga Tambunan. Jadi saya juga kan Simatupang. Jadi saya mesti memang membersihkan namanya dari hal-hal yang memang tidak baik. Menanggapi kemarahan pihak Denada yang merasa nama baiknya dicemarkan, Muarakarta secara tegas membantah bahwa dirinya pernah menyinggung atau menuding Denada terlibat dalam pergaulan gelap maupun gaya hidup yang menyimpang. Bagi Muarakarta, terjadi salah tafsir yang cukup jauh antara apa yang ia sampaikan dengan apa yang diterima oleh publik. Ia berdalih bahwa fokus pernyataannya selama ini hanyalah mengenai jumlah anak yang diklaimnya bersumber dari informasi yang beredar di media sosial, bukan sebuah penghakiman terhadap moralitas atau privasi masa lalu sang penyanyi. Itu kejar di TikTok.
Coba kejar di TikTok yang tadi 3 saya sebut, itu jelas ya. Nah kalau itu TikTok itu fitnah, tidak berdasar segala macam, nah kalian yang kejar 3 TikTok itu, udah saya sebut tadi nama-namanya siapa. Berarti setiap pernyataan dari Abang sendiri itu berasal dari 3 TikTok itu. Karena itu kan luas di medsos kan itu rame. Dan saya juga yang mungkin udah 2 minggu yang lalu kan cerita itu di medsos kan. Ya saya dicegat media ya, saya ditanya saya jawab. Yang saya jawab pun itu yang saya tahu kan. Bukan saya punya inisiatif untuk mencemarkan nama baiknya, tidak ada itu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.